Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sesi yang kedua untuk pertemuan yang ke-6 ini. Kita isi dengan lanjutan ya daripada syarah Jazariyah. Kita nukilkan faedah daripada Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah taala terkait dengan pembagian sifat dan pembagian huruf berdasarkan kuat dan lemahnya. Jadi sifat dan huruf yang kuat dan lemah. Kesimpulan daripada pelajaran kita tentang sifatul huruf, maka kita tahu bahwasanya ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Nanti juga kesimpulannya kita tahu ada huruf yang kuat dan ada huruf yang lemah. Kita ambilkan bait daripada Tuhfah Samanudiyah. Dha'ifuha hamsun wa rikhwun wa khafa. Dha'ifuha, sifat-sifat yang lemah daripada sifatul huruf adalah hamsun wa rikhwun wa khafa. Dha'ifuha hamsun wa rikhwun wa khafa, linun fitahun wa istifalun urifa. Ini sifat-sifat yang lemah terlebih dahulu. Apa saja sifat yang lemah itu? Yang pertama adalah sifat hams. Hams ini sifat yang lemah. Hams sifat yang lemah. Kemudian yang kedua rakhawah, sifat lemah. Hams rakhawah. Kemudian ada sifat khafa, ada sifat khafa. Hanya saja di Muqaddimah Jazariyah, Imam Ibnu Jazari tidak menyebutkannya. Ada sifat khafa, ini tambahan daripada para ulama dan juga berpengaruh pada praktek. Ini sifat khafa adalah milik huruf ha dan huruf mad. Jadi wal ha ma' hurufi maddin lil khafa. Huruf ha dan huruf mad ini memiliki sifat al khafa, sifat khafa. Sifat khafa ini sifat khafa artinya samar. Hanya saja dikhususkan untuk ha dan huruf mad. Makanya kalau kita ucapkan huruf ha, apalagi kalau waqaf itu lebih keras itu. Tak marbutah ketika waqaf jadi huruf ha misalkan. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Baik, itu maksud daripada khafa, samar. Tentunya kadar khawahnya tidak sebagaimana saat ha. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman, kita lebih mudah untuk mengucapkan rakhawahnya ha daripada ha. Jangan untuk membandingkan Rahman dengan ahlaka. Ahlaka. Rakhawah daripada ha dan ha ini terasa berbeda. Jadi lebih mudah mengucapkan rakhawahnya ha daripada ha. Kenapa? Karena ha punya sifat khafa. Ahlaka. Tapi tetap dia rakhawah juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas rakhawah itu aliran suaranya lebih banyak daripada tawassut atau bainiyah. Yang jelas huruf-huruf memiliki sifat rakhawah, aliran suaranya lebih daripada huruf-huruf tawassut atau bainiyah. Al, an, a, am, ar itu ngalir tapi dikit. Sedangkan untuk huruf-huruf rakhawah lebih panjang. Ash, as. Hanya saja tidak semua huruf-huruf rakhawah pada derajat yang sama dalam aliran suaranya. Ini ha berarti sama panjangnya dengan ha misalkan. Shin sama dengan sod misalkan. Kha misalkan. Dad misalkan. Aliran suaranya sama semua? Enggak. Yang jelas apa? Dia lebih panjang daripada tawassut. Ini faedah juga. Anda lupa kemarin sudah Anda sampaikan atau belum saat bahas rakhawah, tawassut dan juga syiddah. Kan syiddah kan tek habis, tidak mengalir suaranya sama sekali. Tapi tawassut ngalir sedikit, rakhawah ngalirnya lebih banyak. Baik, faedah tambahnya, tidak semua huruf-huruf rakhawah itu pada derajat yang sama dalam aliran suaranya. Ada yang kayaknya kerasannya lebih panjang sedikit daripada huruf yang lain. Seperti tadi, kita ucapkan as, kerasa dia lebih panjang daripada ya kan? Tapi yang jelas, semua huruf rakhawah aliran suaranya lebih panjang daripada huruf-huruf tawassut. Paham ya? Lanjut, dha'ifu hamsun wa rikhwun wa khafa, linun fitahun wa istifalun urifa. Selain daripada hams, kemudian dari rakhawah, kemudian khafa, kemudian lin. Lin juga sifat lemah ini. Kemudian infitah. Lin, infitah. Kemudian istifal. Jadi ada hams, rakhawah, khafa, lin, infitah dan istifal. Khafa tidak kita bahas. Jadi paling tidak yang kita bahas ada 5. Ada hams, ada rakhawah, ada lin, ada infitah, ada istifal. Urifa sebagaimana yang telah diketahui. Maksudnya
Sifat-sifat lemah ini ya kita telah sebutkan tadi, yaitu hams, kemudian rakhawah, kemudian khafa, kemudian lin, infitah dan istifal. Sebagaimana yang telah diketahui. Wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati. Adapun selain daripada yang disebutkan ini, maka sifatnya adalah kuat. Sifatnya kuat. Yang enggak disebutkan di sini tadi, maka sifatnya kuat. Termasuk sifat yang kuat. Apa contohnya? Jahr kuat. Syiddah kuat. Kemudian isti'la kuat. Idbaq kuat. Dan juga sifat-sifat yang tidak memiliki lawan selain daripada lin tadi. Nah, lin kan lemah dia. Seperti safir kuat, qalqalah kuat, inhiraf kuat, takrir kuat, kemudian tafasyi kuat, kemudian istitalah kuat, gunnah kuat. Baik. Tapi kecuali ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Kecuali idlab, ismat dan bainiyah. Maka ini tidak masuk hitungan kuat atau lemah. Dia sifat pertengahan. Jadi intinya dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yaitu sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat pertengahan dan sifat-sifat yang kuat. Sifat yang lemah tadi disebutkan yang pertama adalah hams, kemudian rakhawah, kemudian khafa, kemudian lin, infitah, istifal. Yang pertengahan idlab, ismat, bainiyah. Sisanya semuanya adalah sifat-sifat kuat. Yang tidak disebutkan maka ini semua sifat kuat. Gampang insyaallah. Baik. Pokoknya selain ismat, idlab, bainiyah maka semuanya adalah sifat-sifat yang kuat. Baik, ini tadi 2 bait ya. Dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wa istifalun urifa, wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Antum hafalkan. Dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa. Baik, kita baca sama-sama. Dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wastifalun urifa. Ulangi lagi. Dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wastifalun urifa. Itu enggak ada di sini. Antum cari-cari enggak ada. Ini memang tufas samanudiyah, tapi faedah tambahan daripada bab sifatul huruf. Ya, antum cari-cari jazariyah enggak ada itu. Tufas samanudiyah itu. Ya, ana suruh hafalkan tadi 2 bait saja tambahan, yaitu pembagian sifat yang kuat dan lemah. Dha'ifu hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wa istifalun urifa. Hafal belum? Dha'ifuha, sifat-sifat yang lemahnya hamsun wa rikhun wa khafa. Hamas, kemudian rikhun, rakhawah, wa khafa dan khafa. Linun fitahun wa istifalun urifa. Lin, infitah, istifal, sebagaimana yang telah diketahui. Wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati. Wa ma siwaha, adapun setelahnya, adapun sisanya selain daripadanya, adapun selain daripada sifat yang disebutkan tadi, wasfuhu bil quwwati, sifatnya adalah kuat. Ladzalqi wal ismati wal bainiyati, kecuali idlaq, ismat dan bainiyah. Ada gambaran kan? Yang lemah, hamas. Antum rutin aja dari atas nih, hamas. Yang bawahnya apa itu? Rakhawah, ya kan? Nah, kalau khafa dimasukin khafa gitu. Lin diselipin lin. Kemudian apa? Infitah, istifal. Dah, itu yang lemah. Khafa dia tidak memiliki lawan. Dia sifat tambahan aja. Yang kita sebutkan tadi ada beberapa ulama yang sampai 33 sifat, ada 66 dan lain sebagainya, itu tambahan aja. Tapi ini khafa termasuk yang lumayan masyhur. Hanya tidak semasyhur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Khafa ini hurufnya ha dan huruf dhamma. Khafa. Seperti kalau Al-Imam As-Sakhawi, beliau menyebutkan juga wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha fi nahwi min hadu wa fi butani. Wal ha'u dan huruf ha itu takhfa, dia punya sifat khafa dia. Takhfa artinya samar. Fajlu fi idhariha, maka harus kita jelaskan saat membacanya. Ya atau min hadin buhtan. Tapi wajibahu mawjuhum bayyin bila thiqalin. Tazidu bihi ala tibyani.
Ketika mengucapkan huruf ha jangan berlebihan juga, jangan sampai jibahuhum, wujuhuhum. Seperti berat banget bila siqalin tanpa beban, jangan sampai berat seperti itu. Sehingga tazidu bihi ala tibyani, sehingga menambahkan kadar kejelasan yang semestinya. Biasa aja jibahuhum, huhum, wujuhuhum. Baik, ini terkait dengan khofa ya. Huruf ha punya sifat khofa. Lanjut. Sekarang pembagian huruf. Kalau tadi pembagian sifat, sekarang pembagian huruf. Ini juga dari Tuhfah Samanudiyah. Atau bisa simak nanti di rekaman videonya, ditampilkan itu PDF-nya. Kita nggak tulis, ada nanti di grup. Oh ada yang nge-share. Ya, jazakumullah khairan. Atau bisa lihat di situ pembagian huruf berdasarkan kuat dan lemah. Qawiyyu ahrufil hija'i dhadu. Huruf-huruf hija'i yang kuat adalah huruf dhad. Jadi qawiyyu ahrufil hija'i dhadu. Yang kuat adalah huruf dhad. Ba qafu jimun dalun ba qafun jimun ba qafu jimun dalu dha ra sadu. Kemudian huruf ba, huruf qaf, huruf jim, huruf dal, huruf dha, huruf ra, huruf sad. Jadi yang kuat ada beberapa ini yang kita sebutkan. Pertama dhad. Tercatat ya, yang kuat dhad. Ada 5 tingkatan nanti. Antum bisa bikin tabelnya dulu. Paling kuat to nanti. Kemudian kuat. Yang kuat tadi seperti dhad, kemudian ba, kemudian qaf, jim, dal, dha, ra dan sad. Ini yang kuat. Kalau paling kuat yang pertama adalah ta. Wa ta'u aqwa. Huruf ta paling kuat. Sedangkan yang kuat dhad, ba, qaf, jim, dal, dha, ra dan sad. Wa ta'u aqwa. Adapun huruf ta adalah yang paling kuat. Wadha'ifu sinu. Sedangkan yang lemah adalah huruf sin. Dzalun wa zayun ta wa 'ainun shinu. Kemudian huruf dzal, zai, ta, 'ain dan shin. Baik. Itu untuk yang tabelnya nggak perlu ditampilkan, masih ada yang kurang soalnya. Ana belum koreksi ulang kayaknya. Ada yang ketinggalan. Jadi tabelnya nggak bisa tampilkan, matanya aja. Dan untuk terjemahannya juga ada yang kurang itu. Untuk dhad, ba, qaf, jim, dal, dha, ra dan sad. Itu ra-nya belum tertulis. Yang belum ana koreksi yang ini. Dhad, ba, qaf, jim, dal, kemudian huruf dha, huruf ra. Jadi dha dan ra belum tertulis. Kemudian sad, titik di situ harusnya. Sad titik. Wa ta'u aqwa, dan ta adalah yang paling kuat. Dah. Jadi titik untuk yang kuat tadi sudah disebutkan, terakhirnya shad, wa ta'u aqwa, dan huruf ta yang paling kuat. Ini tingkatan sendiri. Paling kuat adalah ta. Baik. Adapun yang lemah adalah sin, zal, zai, ta, ain, shin. Kemudian huruf lin, 2 huruf lin. Waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Kemudian huruf kha, kemudian huruf kaf. Ini yang lemah. Jadi yang lemah adalah, kita sebutkan ulang, sin, zal, zai, ta, ain, shin, 2 huruf lin, kemudian kha dan kaf. Ini yang lemah ya. Baik. Selanjutnya, wal maddu ma' fahathahu adhafuha. Sedangkan huruf-huruf mad, berarti alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, wa sukun sebelumnya dhammah, dan juga fahathahu, fahathaha, adhafuha, yang paling lemah. Jadi yang paling lemah adalah huruf-huruf mad dan juga fahathahu. Ini paling lemah. Ini tingkatan kelima. Yang paling kuat tadi sudah qaf, paling kuat ta. Kemudian yang berikutnya kuat, ada beberapa huruf tadi sudah sebutkan. Nanti yang ketiga pertengahan belum disebutkan. Wal wastu nanti terakhir. Kemudian yang lemah kita sudah sebutkan. Kemudian yang paling lemah tadi huruf mad dan juga fahathahu. Nah, sekarang yang pertengahan, wal wastu hamzun ghairu ma'lamin atat. Yang pertengahan adalah huruf hamzah, huruf ghain, huruf lam. Wal mimi wan nuni.
kemudian huruf mim dan huruf nun. Fa khamsan qussimat, maka inilah pembagian yang 5. Dibagi menjadi 5 bagian. Jadi tingkatan huruf-huruf hijaiyah berdasarkan kuat dan lemahnya. Ada yang paling kuat yaitu ta, ada yang kuat yaitu dhad, ba, qaf, jim, dha, ra, dal dan shad. Ada pertengahan yaitu hamzah, ghain, lam, mim, nun. Ada 5 huruf, hamzah, ghain, lam, mim, nun. Ada yang lemah, sin, dal, zai, ta, ain, shin. 2 huruf lin, kha dan kaf. Dan paling lemah huruf-huruf mad dan fahatsahu. Sudah ya? Baik. Jadi bikin tabel 5 tingkatan. Nah, dari mana ini? Kok bisa dibagi menjadi 5 ini? Ini berdasarkan racikan sifat-sifatnya. Seperti huruf ta, kenapa dia digolongkan paling kuat? Ya karena terkumpul padanya semua sifat-sifat kuat. Yang ismat tidak dianggap. Ismatnya tidak dianggap. Contoh misalkan, ta itu kan dia punya sifat jahar, kemudian syiddah, kemudian isti'ala, kemudian itbaq. Ismat nggak dianggap. Tayyib, karena ismat ladzal wal ismat wal bainiyah nggak dianggap dia. Baru kemudian qalqalah. Jadi ini sifat yang kuat semuanya. Sehingga dia adalah aqwa, paling kuat. Batta'u aqwa. Nah, yang kuat berarti yang dominan adalah sifat-sifat kuatnya. Contoh misalkan dhad. Kita bandingkan huruf dhad, sifatnya apa saja? Yang pertama, misalkan punya jahar, berarti kuat. Di sini kuat ya. Sini kuat, sini lemah misalkan. Kuat 1. Yang kedua sifat apa? Rakhawah, lemah 1. Ketiga, isti'ala. Kuat juga. Berikutnya keempat, idbaq, berarti sudah 3 kuat. Yang lemah cuma 1. Tambah 1 lagi, istiqalah. Mana yang dominan? Yang kuat. Jadi dhad lebih dominasi oleh sifat-sifat kuat. Sehingga dia termasuk huruf kuat. Paham ya? Ba pun demikian. Ba misalkan. Ba, sifat pertamanya jahar kuat. Sifat keduanya syiddah kuat. Sifat ketiganya istifal. Oh di sini. Berarti 2 udah, di sini 1. Istifal. Ya kan, lemah. Kemudian sifat keempatnya infitah, lemah. Berarti 2 lawan 2 kan? Ismat dan idlaq nggak dianggap. Ya kan, idlaq dia. Baru tambahan punya sifat apa? Qalqalah. Sudah, qalqalah. Berarti ini 3 lawan 2. Mana yang dominan? Kuatnya. Dan seterusnya. Jadi setiap yang lebih dominan adalah sifat-sifat kuatnya, maka termasuk huruf kuat. Baik. Adapun yang pertengahan, maka dia seimbang antara sifat kuat dan lemahnya. Jadi antara kuat dan lemahnya seimbang. Contoh misalkan hamzah. Ingat ya, idlaq ismat nggak dianggap ya. Ya karena tadi kan ladzal wal ismati wal bainiyati, karena pertengahan dia. Jadi nggak usah dianggap gitu. Yang kita anggap adalah yang kuat dan lemah saja, sifat kuat dan lemah saja. Contoh hamzah, apa sifat pertama? Jahar, kuat. Sifat kedua syiddah. Sudah 2 ya kan? Yang ketiga istifal, infitah. 2 lawan 2, berarti apa? Pertengahan. Makanya dia termasuk sifat pertengahan. Mafhum insyaallah? Nggak dianggap, karena bainiyah juga nggak dianggap. Jadi yang dianggap selain daripada itu. Nggak dianggap dalam arti pengkelompokan kuat dan lemah maksudnya. Karena dia pertengahan, jadi nggak usah dianggap. Ghain, lam, mim, nun dan juga seperti itu. Antum bisa bandingkan nanti. Lemah. Yang lemah sin. Sin, dari awal dia punya hamas, udah lemah itu. Rakhawah lemah. Istifal lemah. Infitah lemah. Udah 4 aja udah ketahuan ini. Shafir 1 doang yang kuat. Berarti lebih dominan apa? Lemah. Maka sin termasuk huruf lemah. Demikian. Kemudian fa misalkan. Paling lemah, berarti semua lemah ini. Kalau tadi masih ada lah satu pendukung yang kuat gitu kan. Sin itu masih punya shafir kuat 1 gitu. Tapi didominasi oleh sifat-sifat yang lemah. Maka yang paling lemah itu adalah seluruh sifatnya lemah. Yaitu huruf fa misalkan. Fa itu hamas, lemah. Kemudian rakhawah lemah, istifal lemah, kemudian infitah lemah. Udah lemah semua ini. Maka dia termasuk sifat atau huruf yang paling lemah. Yang paling lemah ada beberapa ini. Kalau yang paling kuat itu semua sifatnya kuat. Paling lemah semua sifatnya lemah, gitu ya. Kalau yang kuat didominasi oleh sifat kuat, yang pertengahan berarti seimbang kuat dan lemahnya, sedangkan yang huruf yang lemah adalah yang didominasi oleh sifat lemah. Bisa dipahami insyaallah? Nah, jadi ini kesimpulan gitu. Barangkali
Kalau belajar jazari aja kita belum menyimpulkan ini biasanya. Maka ini faedah daripada Tuhfah Samanudiyah. Ini kesimpulannya, huruf-huruf yang kuat dan lemah ternyata ini pembagiannya. Kesimpulannya, sifat yang kuat dan lemah ternyata ini pembagiannya. Baik, Allah a'lam bishawab. Dah cukup insyaallah untuk sifatul huruf. Sudah selesai. Sebenarnya ada faedah baru lagi yaitu sifat aridah. Tapi nggak perlu, nanti panjang lagi. Sifat aridah intinya selain daripada sifat lazimah tadi. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada tafkhim, ada tarqiq. Itu sifat aridah. Di mana dia muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lain. Contoh misalkan, apakah tebal itu selalu ada pada huruf? Enggak. Kadang huruf itu ada yang tipis gitu kan. Apakah harokat itu selalu ada pada huruf? Tidak. Terkadang huruf itu sukun. Maka harokat, sukun, tasydid itu termasuk apa? Sifat aridah. Tebal, tipis termasuk sifat apa? Sifat aridah. Izhar, kemudian iqlab, ikhfa, idgham, ini sifat aridah semuanya. Hukum-hukum bacaan ini adalah sifat aridah. Kemudian mad dan qasr, apakah huruf itu selalu panjang? Tidak. Apa huruf itu selalu pendek? Tidak. Ada kalanya panjang, ada kalanya pendek. Maka mad dan qasr termasuk sifat aridah. Demikian. Kemudian saktah, apakah selalu saktah? Tidak. Saktah pada kondisi tertentu untuk menjaga makna. Maka ini termasuk sifat aridah. Demikian. Jadi sifat aridah itu bisa jadi karena konsekuensi daripada sifat lazimah. Contoh, tafkhim ada konsekuensi daripada apa? Isti'ala. Jadi tebal konsekuensi daripada isti'ala. Tarqiq ada konsekuensi daripada istifal. Paham ya? Baik. Atau bisa bagi tarkib, gabungan satu huruf dengan huruf yang lain yang menimbulkan hukum bacaan. Contoh misalkan huruf ba fathah tambah dengan alif. Jadilah dia mat, ya enggak? Maka ini gabungan. Ba, maka ini hukum mat. Berarti mat adalah apa? Sifat aridah. Karena ba enggak selalu panjang, ya kan? Ada kalanya dia pendek gitu. Maka lawan daripada mat apa? Qasr, pendek. Berarti qasr juga termasuk sifat aridah. Karena huruf tidak selamanya pendek. Ada kalanya dia panjang. Kemudian nun ketemu dengan ba, jadilah iklab. Jadi pertemuan nun dan ba ini ya, jadilah hukum bacaan yaitu sifat aridah iklab. Nun ketemu dengan sin, jadilah ikhfa. Kalau nun dengan hamzah jadilah izhar. Apakah nun selalu izhar? Tidak. Ada kalanya tadi ikhfa, ada kalanya dia iklab, ada kalanya idgham. Nun ketemu ya idgham. Berarti izhar, iqlab, ikhfa, idgham ini termasuk apa? Sifat aridah. Jelas ya? Jadi sifat aridah. Jadi hukum-hukum bacaan ini adalah sifat aridah. Kemudian saktah tadi. Kita baca misalkan waqila man. Apakah selalu saktah? Man itu tidak. Nun itu apakah selalu saktah? Tidak. Dia muncul karena apa? Menjaga makna. Jadi di antara alasan munculnya sifat aridah adalah menjaga makna. Jadi yang pertama tadi konsekuensi daripada sifat lazimah. Kemudian yang kedua gabungan sababi tarkib, gabungan antara satu huruf dengan huruf berikutnya sehingga muncul hukum bacaan. Ini sifat aridah. Yang ketiga adalah menjaga makna. Seperti saktah ini menjaga makna. Allah a'lam bishawab. Ada satu alasan lagi tapi anak lupa. Nanti kalau ingat anak kasih tahu. Belum dapat. Yang baru dapat 3 itu. Baik. Cukup insyaallah untuk sifat. Sekarang kita kepada hukum tajwid. Hukmu litizam bi ilmi tajwid. Tapi bab tajwid. Cuma lumayan panjang ini pembahasannya sebenarnya. Kita cukupkan aja ya. Atau cuma ringkas saja. Kita baca sekilas dulu, memahami matanya aja dulu. Nanti kalau memang ada penjelasan lebihnya insyaallah pertemuan berikutnya. Kita baca sama-sama. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Lazimun, afan. Lazimun ada tanwinnya enggak di situ? Enggak pakai kan? Ya, ana tadi ragu-ragu. Nah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Bisa dibaca man lam yujawwidil Qur'an atau yusahhihil Qur'an. Yusahhih sama yujawwid. Yujawwid berarti memperbagus, kalau yusahhih berarti membaca dengan benar.
Jadi beda jelas patokannya. Kalau sahih baca dengan benar, artinya makhraj sama sifat yang tidak mengubah makna gitu. Makhraj dan sifat yang kalau salah mengubah makna. Ini yang dijaga kalau tashih. Kalau tajwid memperbagus, ya artinya secara keseluruhan ya, gunnahnya ya, mat-matnya gitu kan. Itu patokan perbedaan kalau baca dengan yujawid dan yusahih. Tapi kalau pakai yusahih sebagian ulama nggak setuju. Kenapa? Kalau yusahihil Quran seolah-olah ya mengoreksi Al-Quran gitu, seolah-olah kayak Al-Quran itu ada yang salah, tashihul Quran gitu, tashihul Quran, kayak seolah Al-Quran itu ada yang salah terus dikoreksi gitu. Maka sebagian ulama nggak setuju dengan dhabt tashih pada kata malam yusahihul Quran. Jadi pakai aja yujawidil Quran. Ini lagi-lagi ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, ya sekedar wawasan saja atau perlu ketahui. Malam yujawidil Quran athimu. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Sebagian nuskhah min kulli sifatin, tapi kita ambil yang min sifatin laha wa mustahaqqaha. Baik. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu imri'in bifakkihi. Baik. Jadi wal akhdhu bit tajwidi, al akhdhu bi ada baknya di situ. Kalau akhadha saja itu artinya mengambil. Tapi kalau akhadha bi artinya mengamalkan. Akhadha bi. Ya. Na'khudhu bihadza, maksudnya kita amalkan yang ini. Ada perbedaan pendapat misalkan mau ngamalin yang mana? Amal yang ini. Ini namanya al akhdhu bi, mengamalkan. Al akhdhu bit tajwidi, mengamalkan ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid saat baca Al-Qur'an. Al akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Hatmun itu artinya adalah keharusan, wajiban. Lazimu keharusan. Jadi kewajiban yang diharuskan. Ini penekanannya, hatmun lazim. Mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qur'an, maka ini adalah kewajiban yang diharuskan. Ini menurut Al-Imam Ibnu Jazari ya. Sehingga karena ini suatu yang wajib, berarti kalau menurut beliau ini wajib apa ini? Malam yujawwidil Qur'ana azim. Wajib syar'i kan? Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya, azimu, maka dia berdosa. Di sini beliau condong kepada pendapat bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu ya wajib syar'i. Jadi kenapa? Karena kalau tidak baca dengan tajwid maka berdosanya. Konsekuensinya dosa. Ini bagi beliau ya, asimu berdosa. Asimu berdosa. Maka para ulama ada 3 pendapat nih. Yang pertama, mewajibkan secara mutlak seperti Imam Ibnu Jazari ini. Pokoknya baca Al-Qur'an harus dengan tajwid. Tajwid itu yang mencakup makhraj, sifat, tebal tipis, panjang pendek, gunnah dan lain sebagainya. Itu satu paket. Semuanya yang kita bahas pada ilmu tajwid itu wajib dibaca saat baca Al-Qur'an. Ini menurut Imam Ibnu Jazari. Dan kita mampu insyaallah. Tapi dalam suatu kewajiban, dalam suatu perintah pasti ada rukhsah. Bagi orang yang sakit, nggak mampu mentajwidkan bagaimana? Jadi maafkan, maafu. Atau sakit nih. Misalkan ada bagian tertentu yang mungkin ompong atau lain sebagainya. Sehingga susah untuk mentajwidkan Al-Quran. Udah berusaha ya, maka maafu, dia maafkan. Dan yang kedua udah karena sepuh, udah sangat tua. Ya. Namanya orang tua susah, nggak benar untuk ngucapin huruf-hurufnya. Maka dimaafkan. Atau antum di pelosok nggak ada guru tajwid sama sekali, antum bacanya tanpa tajwid, ya itu dimaafkan, namanya nggak ada guru.
Jadi kalau di Bekasi ini banyak guru-gurunya, antum juga guru-guru kan. Maka wajib. Menurut pendapat pertama ini wajib syar'i. Tetap dalam suatu kewajiban, suatu perintah tetap ada rukhsah bagi yang memiliki uzur. Baik. Yang kedua, merincinya. Yang merincinya diantaranya pendapat Dr. Aiman Rusdi Suwaid bahwa ada yang wajib, ya, ada yang sunnah. Bahkan beberapa ulama kibar juga berpendapat ya tajwid itu nggak wajib. Maksudnya tajwid yang guna, panjang pendek itu nggak wajib gitu. Yang wajib itu makhraj sifat. Yang wajib adalah membacanya dengan benar. Yang wajib adalah yang penting huruf-hurufnya pas. Yaitu makhraj sifat namanya. Terkait dengan menjaga lahan jali, ya kan? Supaya tidak berubah mananya gitu. Maka namanya wajib syar'i gitu. Menjaga lahan khafi supaya nggak salah kesalahan yang merupakan sifat penghias. Seperti misalkan menyempurnakan sifat-sifat, ya, bismillah kita alirkan, itu kan menyempurnakan, itu sifat penghias, itu sifat tazniyah, tazyiniyah, tahsiniyah. Kemudian panjang yang tadinya itu kalau 2 harokat artinya sama dengan 6 harokat, ya. Waladhdallin 2 harokat, dallin artinya sama, orang-orang yang sesat juga. Jaa 4 harokat dengan jaa 2 harokat, atau jaa itu 16 harokat juga artinya sama. Itu namanya sifat tazniyah, tahsiniyah, sifat penghias. Dimana kalau kita salah, lahannya khafi dan tidak mengubah makna, ya kan? Maka ini wajibnya wajib sinai, wajib bagi yang terjun di ilmu tajwid ini. Kalau salah gimana? Dosa nggak untuk wajib sinai ini? Nggak dosa, tapi aib. Walaupun ada rinciannya ya. Kalau orang pernah belajar ngelakuin kesalahan, aib. Gimana ente udah belajar kok bacanya begitu sih, apalagi ustadz nih, mana itu ustadz salah panjang pendeknya dan lain sebagainya. Tapi kan nggak merubah mana itu, tapi kan aib itu. Itu udah belajar, wajib sinai. Kalau nggak belajar dimaafkan. Nah, kita rinci dulu ya. Jadi pendapat kedua ini ada yang wajib untuk diamalkan adalah terkait dengan makharijul huruf, poin pertama, dan sifatul huruf yang kalau salah mengubah arti. Contoh, tak sama tok, makhrajnya sama nggak? Sama. Ya beda banyak sifatnya. Kalau orang baca at-talaqu marratan, harusnya at-talaqu marratan, itu salah dari segi makhraj nggak? Enggak. Makhrajnya nggak salah, sama kok. Yang salah apa? Sifatnya. Tapi berubah nggak mananya? Berubah. Maka ini kedudukannya walaupun salah di sifatul huruf, tapi kedudukannya sama dengan salah di makharijul huruf. Kenapa? Karena sampai mengubah makna. At-talaqu marratan. Talak cerai itu 2 kali aja. Bahasa Indonesia talak gitu. Jadi kalau bahasa Arab talaq, atau baca at-talaqu marratan, berubah. At-talaq artinya perjumpaan. Yunzir yaumat talaq, hari perjumpaan gitu. Maka antara at-talaq dalam bahasa Arab, at-talaq dalam bahasa Arab artinya beda. At-talaq bahasa Arab artinya talak, cerai. At-talaq dalam bahasa Arab artinya perjumpaan. Mafhum ya? Nah, maka kalau salah di sifat yang ketika salah tersebut mengubah makna, ini pun masuk kategori wajib. Derajatnya sama dengan makhraj. Jelas insyaallah. Maka di sini diwajibkan untuk mengamalkan tajwid di bidang makhrajul huruf dan juga sifat yang kalau salah mengubah makna. Adapun sifat yang kalau salah tidak sampai mengubah makna, seperti tadi rokhawah, din, atau baca alhamdu gitu doang, artinya sama. Tapi cara bacanya yang benar, alhamdu, alirkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sama dengan bismillah, tapi bacanya sempurnakan. Hiasi dengan apa? Dialirkan suaranya. Nah, kalau antum ada yang salah, bismillah, salah ini. Ya, salahnya artinya kurang tepat gitu, kurang sempurna gitu. Bukan salah sampai mengubah mana. Emang artinya berubah? Enggak berubah. Tapi apa? Enggak sempurna gitu. Kurang tepat. Paham ya? Jadi kalau salahnya tidak sampai mengubah makna seperti tadi, kesempurnaan sifat-sifat, kemudian seperti gunnah min qabli dengan min qabli artinya sama gitu. Min ba'di artinya sama. Tapi bukan begitu Al-Qur'an dibaca. Min ba'di diganti mim, kemudian panjangkan gunnahnya. Salah dalam hal ini tidak sampai mengubah makna, tidak sampai mengubah arti. Baik. Hanya mengurangi kesempurnaan bacaan. Maka ini hukumnya mengamalkan yang ini sunnah. Mengamalkan yang ini sunnah. Nah, itulah muncul akhirnya
wajib tajwid itu nggak wajib kok gitu ya. Pas kemarin rame-rame kan juga begitu akhirnya. Ujung-ujungnya tajwid itu nggak wajib kok. Akhirnya dipukul rata, tajwid nggak wajib ya. Makhraj, sifat, semuanya nggak wajib jadinya. Terus ngapain antum capek-capek belajar tajwid kalau gitu. Jadi benar tajwid nggak wajib. Yang ini maksudnya, yang kalau salah nggak mengubah makna. Ini nggak wajib. Menurut pendapat kedua tapi ya, ini nggak wajib. Walaupun tetap kita bilang ini wajib, tapi wajibnya apa? Sinai. Salah aib dong. Paham ya? Jadi kalau dipukul rata tajwid nggak wajib, ya ini salah ini. Pernyataan ini salah. Jadi buat apa Al-Quran diturunkan dengan tartil? Buat apa para ulama mempelajari ilmu tajwid? Mereka membukukan ilmu tajwid buat apa? Buat apa mereka menjaga sanad supaya bacaannya itu terjaga? Buat apa? Kalau itu nggak wajib, ngapain dilakuin? Pasti wajib. Allahumma shalli. Tapi itu tadi menurut pendapat kedua terkait dengan sifatul huruf yang kalau salah tidak sampai mengubah arti, maka ini tidak wajib tapi sunnah. Seperti pendapat antum lihat itu Syekh bin Baz itu juga mengatakan ini nggak wajib yang ini. Syekh Utsaimin ini nggak wajib, dan kalau kita baca dengar bacaannya mereka Syekh kibar itu bacaannya mereka biasa aja, hurufnya doang jelas, tapi gunah-gunahnya nggak dipanjangin, kadang panjang pendeknya kayaknya cuma 2 harokat doang misalkan, ya kan? Tapi itu karena memang yang wajib untuk dipraktikkan adalah terkait dengan makhraj dan sifat yang kalau salah mengubah makna. Artinya ketepatan dari segi bahasa saja, ketepatan dari segi makna saja. Tapi dari segi penghias, dari segi kesempurnaan bacaan, maka itu tidak wajib bagi mereka. Maka ini perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau sampai berubah maknanya, misalkan, atau ada kata tersebut dalam bahasa Arab tapi tidak sahih dipraktikkan dalam Al-Quran. Contoh, ya seperti tadi misalkan, ihdinas siratal mustaqim, misalkan mustaqim pakai G. Itu ada logat dalam bahasa Arab memang pakai G gitu. Tapi sah tidak untuk dibawa kepada bacaan Al-Quran? Tidak sah. Karena rukun bacaan Al-Quran ada 3. Yang pertama, sesuai Rasul Utsmani. Ya, sesuai Rasul Utsmani ini apa ini hurufnya? Qaf. Ya, sebagian mengucapkan jim. Oke, masuklah. Tapi dia sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Dalam salah satu wajahnya. Ya, oke. Orang-orang kabilah ada yang baca mustaqim. Betul, oke. Yang ketiga, sanadnya sahih. Ada nggak ini riwayat sanad yang menghubungkan sampai Rasulullah bacanya seperti ini? Nggak ada. Oh ya berarti nggak sah dibawa ke Al-Quran. Dia sah dibawa kepada bahasa saja, tapi tidak sah dibawa kepada cara baca Al-Quran. Tidak semua yang sah di dalam bahasa lantas menjadi sah saat dibacakan kepada Al-Quran. Nah, banyak nanti logat-logat tertentu, cara bacanya beda, tapi tidak sahih sanadnya, tidak melalui riwayat, walaupun dia sesuai Rasul Utsmani, walaupun dia sesuai salah satu kaidah bahasa Arab, maka tidak lolos karena dia tidak sahih sanadnya. Jelas ya? Nah itu jadi, ini rukun bacaan Al-Quran. Masyhur nih 3. Rukun tilawah, rukun bacaan Al-Quran, atau rukun Al-Quran itu 3. Sesuai Rasul Utsmani, sesuai salah satu dari cara baca bahasa Arab, dan yang ketiga sahih sanadnya. Wasahha isnadan huwal Quran. Maka itulah Al-Quran. Selain daripada itu, maka itu bukan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Baik, pendapat kedua tadi insyaallah sudah jelas. Pendapat ketiga enggak wajib sama sekali. Kenapa? Karena kalau mentajwidkan Al-Qur'an itu susah. Makanya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini orang malas. Ya, agama itu mudah. Makanya yang susah-susah itu Allah enggak kehendaki. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kesusahan di dalam agama untuk kalian. Tajwid susah itu. Ngapain kita belajar do. Susah itu. Akhirnya enggak usah wajib ya. Ini pendapat yang ketiga, ini pendapat untuk orang-orang malas. Cocok kalau untuk orang malas. Ambil pendapat ketiga aja. Nah, tidak semua pendapat itu benar ya. Ya orang beda pendapat tapi tidak semuanya tentu benar. Untuk melihat mana yang benar, mana yang salah itu kita perlu mengkaji. Taib. Ini terkait dengan hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran. Kalau baca hadis wajib untuk ditajwidkan tidak? Tidak, nggak perlu antum panjangin matnya 6 harokat atau gunahnya dipanjangkan, nggak perlu. Kalau azan bagaimana? Apakah wajib ditajwidkan? Tidak juga. Antum mau panjangnya 25, 30 harokat boleh. Selama nafas antum kuat, kenapa tidak? Yang jelas 1 sama 2, 1 harokat sama 2 harokat ini nggak boleh. Ya kalau 1, 1. Kalau 2 sampai lebih itu bebas. Dalam azan antum Allah itu kan biasanya 2 harokat doang. Ya, antum
Antum kuat nafasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah-sah saja gitu. Kan nggak ada aturan harus 6 harokat gitu. Berapa panjangnya boleh, yang penting lebih 2 harokat gitu. Allah atau cuma 2 harokat ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sah juga. Tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak sah. Itu pendek itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, Allah panjangin gitu. Mafhum insyaallah. Jadi mempraktikkan tajwid dalam bacaan Al-Quran ini wajib dengan rincian tadi, tapi selain bacaan Al-Quran maka tidak wajib. Ya, tidak perlu ditajwidkan. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Ini konsekuensi dari pendapat pertama tadi. Jadi semuanya itu wajib. Mau makhraj sifat, hukum-hukum bacaan, gunnah, panjang pendek, semuanya wajib menurut beliau. Alasannya apa sih? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wa shala. Li'annahu, karena dia bihil ilahu, dengan tajwid itulah, bihi ay bit tajwid, dengan tajwid itulah al-ilah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, anzala, menurunkan. Jadi karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu satu paket dengan tajwidnya gitu. Enggak dipisah. Ini Al-Qur'an cuman bacaannya doang, yang penting huruf-hurufnya gini, tajwidnya datang belakangan para ulama yang mengadakan, enggak. Memang dari Allah kepada dititipkan lewat perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, udah satu paket. Warattalnahu tartilan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Surah Al-Furqan ayat 32. Jadi Al-Qur'an turun dengan tartil, dengan satu paket tajwidnya tersebut. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikian pula lah minhu, darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, ilaina, kepada kita, wasala, sampai. Jadi sampai kepada kita ya, dari Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama setelahnya sampai kepada kita, itu juga satu paket dengan tajwid. Jadi nggak dipisah-pisah. Ini alasan beliau ya. Wa huwa aidan hilyatut tilawati, dan tajwid itu pula adalah hilyatut tilawah. Hilyah, arti hilyah itu penghias. Jadi perhiasan itu hilyah, penghias. At-tilawati, bacaan. Wa zinatul adai, sama zinah itu artinya adalah penghias, sesuatu yang memperindah, zinah. Al-ada itu adalah tata cara bacaan, wal qiraati, dan bacaan. Baik, beda antara tilawah, ada, dan juga qiraah. Tilawah itu bacaan yang cenderung disertai dengan penghayatan, disertai dengan tadabbur. Itu tilawah. Tala yatlu tilawatan, itu adalah membaca Al-Quran tapi disertai dengan tadabbur, bukan hanya baca huruf per hurufnya aja. Itu betul-betul hayati itu. Maka sering kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan fi'il tala yatlu, itu biasanya disandingkan setelahnya dengan pengamalan, dengan amalan ibadah. Beda dengan qara'a yaqra'u, tidak selalu dengan amalan ibadah. Yang penting qara'a itu baca biasa, antum nggak tahu artinya aja itu udah qara'a itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Antum baca Al-Quran nggak tahu artinya, satu huruf 10 kebaikan udah, walaupun belum tahu artinya. Tapi kalau ta'ala yatlu utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Bacalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu dari Al-Quran. Baca saja tanpa tahu maknanya? Tidak. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Nah, disertai setelahnya ada amalan ibadah. Sama, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dan lain sebagainya. Jadi biasanya tala yatlu diiringi dengan pengamalan. Adapun al-ada ini adalah bacaan Al-Quran dengan cara talaqi, langsung dengan guru. Ini cara baca yang benar, yang diambil dari guru, gurunya dari gurunya lagi sampai pada Rasulullah, itu namanya ada. Kayak ada istilah husnul ada, bukan husnul tilawah. Tapi apa? Husnul ada, bagusnya cara pengambilan bacaan Al-Quran. Husnul ada. Jadi al-ada ini adalah bacaan Al-Quran yang diambil dari guru secara talaqi, yang benar kayak gini bacaannya. Itu namanya ada ya. Gimana itu? Adanya itu gimana? Adanya itu artinya cara baca yang benernya itu gimana? Wal qiraati, dan juga bacaan Al-Quran secara umum tanpa antum tahu maknanya, itu namanya qiraah. Qara'a yaqra'u. Lanjut. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Ini definisi daripada tajwid ya.
bukan ilmu tajwid, tapi tajwidnya itu sendiri. Tajwid secara bahasa, jawwada yujawwidu tajwidan sama dengan hasana yuhassinu tahsinan. Jadi kalau secara bahasa, tajwid atau tahsin yang benar, dua-duanya sama aja. Secara bahasa sama aja. Jadi nggak usah bingung. Cuman kalau nama ilmunya, tajwid nama ilmunya. Gitu. Nama ilmunya ilmu tajwid. Ya, tahsin itu cenderung dibawa kepada praktik. Tahsin tilawah gitu kan. Tahsin itu cenderung dibawa kepada praktek, gak ribet dengan teori gitu. Teorinya, ilmunya yang namanya tajwid. Walaupun tajwid dan tahsin sama saja secara bahasa, tapi seiring berjalannya waktu ada penyempitan bahasa. Jadi kalau disebutkan tajwid itu seolah-olah teori aja tuh gitu. Ilmu tajwid gitu. Kayak ada bukunya bukan buku tahsin tapi buku tajwid. Ilmu tajwid bukan ilmu tahsin. Ilmu tahsin lebih kepada praktek. Nah, prakteknya itu tahsin tilawah. Baik. Wa huwa yata'ul hurufi haqqaha. Tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya. Hak itu maksudnya adalah makhraj atau kita artikan kalau di sini berarti hak di sini maksudnya adalah sifat lazimah. Hak huruf adalah sifat lazimah. Min sifatillah, dari sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Jadi kita lagi bahas tentang sifatnya ini. Kalau disebutkan hak berarti sifat lazimah. Kalau disebutkan mustahak berarti sifat aridah. Paham ya? Jadi kalau disebutkan hak huruf disandarkan dengan sifat berarti sifat lazimah. Kalau disebutkan mustahak huruf disandarkan dengan sifat tadi maksudnya sifat aridah, hukum-hukum bacaan dan lain sebagainya. Jadi tajwid maknanya memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya, maksudnya sifat lazimah, sifat aridah. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap hurufnya pada tempat asalnya, ke makhrajnya masing-masing. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ini kalau sukun baru dikembalikan ke makhrajnya gitu kan. Kalau berharakat maka dikeluarkan dari makhrajnya. Kita udah bahas belum kemarin. Makhrajul huruf udah bahas kan? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluar yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan, ya kan? Jadi tempat keluar berarti saat berharakat. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan berarti saat sukun. F, ya berhentinya di situ. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan masing-masing hurufnya ke tempat asalnya, maksudnya saat sukun. Ya, dalam kata lain, dalam definisi yang lain, saat berharakat maka mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan lafaz yang memiliki hukum yang sama maka dibaca dengan sama, dengan kontinu, harus konsisten. Ya kalau matobi'i dua harakat terus gitu. Jangan sampai mentang-mentang mau rukuk jadi suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Mau rukuk jadinya dipanjangin. Matobi'i dua harakat, harus konsisten dua harakat. Mentang-mentang mau rukuk dipanjangin, maka namanya mat arid lir rukuk. Mau rukuk. Tapi ada juga yang berasan karena ketemu Allahu Akbar setelahnya saat itu. Musa Allahu Akbar, jadinya mad jaiz munfasil. Tapi hamzah aja hamzah wasal, gimana itu? Hamzah wasal. Baik ya. Lanjut, afan sudah mau habis waktunya. Walafdu fi nadhirihi kamitslihi, dan lafaz yang memiliki hukum yang sama dibaca secara konsisten, kontinu, dua harakat terus dan lain sebagainya. Kalau yang ini makhrajnya dari sini terus. Mukammalan min ghairi ma takallufi, dibaca sempurna. Jadi tajwid itu sempurna, proporsional. Sempurna itu maksudnya proporsional, pas. Min ghairi ma takallufi, tanpa takalluf, tanpa berlebihan. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Enggak boleh takalluf, ngucapinnya lembut. Bil lutfi fi nutqi, ngucapin dengan lembut bila ta'assufi, tanpa meremehkan. Jadilah ifrat wala tafrid. Jangan sampai takalluf, jangan sampai ta'assuf, jangan sampai berlebihan, jangan sampai meremehkan. Pokoknya proporsional, pas. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi ifaqihi. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi ifaqihi. Ya, maksudnya adalah tidak ada pembeda bagi orang yang belajar tajwid dengan yang tidak belajar tajwid, kecuali sebagaimana orang yang berolahraga dengan anggota pengucapannya. Antum tahu caranya sehat nggak? Tahu supaya badannya bagus, keker dan lain sebagainya, tahu? Tahu caranya? Tahu kan secara teori? Tapi kenapa tidak keker? Tidak bagus gitu. Kenapa? Karena nggak dipraktekin. Tahu cuma teori aja tapi mager gitu. Sama, antum udah belajar nih Tuhfah, Jazariyah, tahu makhrajnya di sini, sifatnya ini, hukumnya begini, nggak pernah talaki antum, nggak pernah olahraga dengan anggota pengucapan antum, baik saat sendiri nggak pernah latihan. Cuma daur aja gitu. Antum bisa berharap fasih? Enggak bisa.
Jadi percuma, nggak ada pembeda yang belajar dengan yang tidak belajar, kecuali sebagaimana bedanya orang yang berolahraga dengan anggota pengucapannya. Ini intinya praktek. Makanya sebagian guru kita itu mengatakan ini walaupun tidak selayak apa, tidak langsung jadi benar ya. Beliau mengatakan ya tajwid itu 10%-nya teori, 90%-nya praktek. Jadi baca Al-Quran itu ya teori 10% aja gitu. Andai pun antum nggak tahu teori, bacanya benar udah cukup gitu. Orang zaman Rasulullah, para sahabat nggak tahu majaid munfasil, nggak tahu sakta, nggak tahu apa mereka itu. Tapi prakteknya benar gitu. Jadi 90% praktek, 10% teori. Teori perlu gitu. Yang lebih bagus al-jam'u bainal husnayain. Antum menggabungkan nih dua hal yang baik ini. Antum prakteknya bagus, kemudian teorinya pun antum kuasai. Kenapa? Itu sebagai penguat, landasan antum itu ada gitu. Dalam melakukan sesuatu itu punya landasan. Ada landasan ilmiahnya. Yang kedua, saat mengajar antum bisa lebih memantapkan kepada orang lain. Oh, ini antum baca begini, gimana? Kenapa antum bacanya begini? Ya, yang penting dari guru saya begini. Repot kalau dari guru alasan semuanya, yang penting dari guru saya gini. Beda-beda semuanya akhirnya. Harus dikembalikan kepada teori tajwid. Dibuka kitab para ulama. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup untuk pertemuan kita sampai pada bab tajwid. Alhamdulillah, walaupun ini penjelasan ringkas saja, tapi ana rasa mencukupi lah, insyaallah mencukupi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.